Oke, baik teman-teman. Jauh kok. Saya ambil alih. Kita mau Jauh membahas dia. topik apa teman-teman? Perundungan. Setiap bude. Kita akan membahas topik perundungan. Sebelumnya saya akan bertanya sama teman-teman, mengapa sih topik perundungan ini penting untuk dibahas? Oke, saudari Cynthia. Karena hal ini sering terjadi di lingkungan, bukan hanya dari kalangan manusia atau kelompok di lingkungan sosial juga ada yang melakukan perundungan gitu. Terima kasih. Baik, Saya adalah saudari Cynthia, selanjutnya saudari Anissa. Buat edukasi kepada teman-teman bahwa perundungan itu tuh apa ya? Kita tuh nggak ngerasa merundungi dia, tapi kan dia tuh beda cerita gitu loh, buat edukasi aja. Oke, selanjutnya saudari Cynthia. Kalau mungkin saya pentingnya kenapa? Karena kan lagi marak-maraknya nih, mungkin dia juga nggak tahu nih kenapa hasil dari perbuatan dia tuh kayak gimana. Jadi sama seperti yang dibilang oleh saudari Anissa, butuh edukasi mungkin. Oke, baik. Saudari Cynthia. Dengan membahas topik perundungan ini, kita bisa menjelaskan kepada anak-anak bahwa pentingnya itu menghargai sesama. Kenapa penting itu karena ya kita tahu gimana sih solusi dia mengapa penting itu ya kita bisa gimana sih blank. ini Pak. Bisa nggak Nisa ke depannya nih. Gini. Mundur Nah, aja bodoh udah. kali. Biar nanti nggak denger loh, biar nanti nggak denger. Udah. Udah lanjut. cepat. Mengapa penting itu kita bisa informasi tentang bullying ini. Nah, setelah itu kita juga kita bisa informasi tentang bullying ini, dan kan lagi heboh-heboh juga di bullying ini tentang bullying. Baik, terima kasih saudara. Saya ingin menambahkan mengapa topik perundungan ini penting untuk dibahas, karena ketika mahasiswa pun sedang marak-marak juga ya kasus perundungan gitu. Jadi ya untuk meminimalisir kita juga harus menambah pengetahuan kalau bersikap merundung seseorang itu juga bukan sikap yang baik. Oke. Faktor. Oke. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perundungan ini terjadi? Tunggu. Faktor-faktor apa aja yang menyebabkan Perundungan bisa terjadi. ya, hanya faktor-faktor apa saja yang hanya faktor-faktor apa saja yang membuat Banyak kan semut apinya ya Allah. faktor apa Anjing ini. apa saja yang menyebabkan Iya. Nah, oke, selanjutnya faktor-faktor apa yang menyebabkan perundungan ini terjadi? Oke, pada saudara ini saya perkenalkan. Itu tuh apa namanya, tekanan dari itunya sih, kayak circle-nya. Kayak misalnya sebenarnya dia tuh bukan orang pembuli gitu loh, tapi karena dia apa namanya masuk ke circle yang kayak tukang bully gitu kan, jadi dia tuh kayak ditekan, udah gak usah kawan dia, udah bilangin dia kayak gini aja, kayak gitu. Jadi kayak tekanan dari pertemanan, sosial media, jadi dia buat dia yang punya jiwa-jiwa membuli. Baik, selanjutnya saudara Safira. Mungkin faktornya itu bisa terjadi karena kayak hasil sosial media dia, atau enggak kayak apalagi anak-anak misalnya gitu kan, dari tayangan televisi atau media dia gitu, jadi ingin bisa dicoba nih, ingin mencoba hal itu baru. Apalagi anak kecil kan belum bisa menyaring Iya, mana yang menyaring, salah, mana yang betul. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saudara Safira. Mungkin ini sejalan sama pendapatnya Anissa. Ini karena circle atau lingkungan pertemanan terus itu dia terdistract sama sikap teman-temannya, jadi dia terpengaruh, jadi dia kayak merasa kalau aku ngebully aku menjadi keren. Oh iya. Baik, terima kasih sudah sedia
dari Justin Enggak terbentuk juga karena dia merasa lebih kuat nih daripada teman-temannya yang lain, sehingga dia bisa semena-mena sehingga menyebabkan perundungan. baik selanjutnya Miss ngaca ngaca soalnya ada saudari Endas dan Kota itu karena teman karena pengaruh teman juga, jadi dia itu jadi ikutan bully. Faktornya itu karena pengaruh teman, jadi dia itu jadi ikutan bully. Baik, terima kasih saudari Endas. Izin saya menambahkan bahwa faktor dari penyebab perundungan itu sejalan sama yang dibilang Justin, karena merasa lebih kuat dari teman yang lainnya, terus merasa si paling ketua, merasa si paling ada gitu, jadi kayak bisa jadi merasa berhak untuk menindas orang-orang yang di bawah. ya betul. Terus bisa juga itu orang-orang yang menurutnya di bawahnya itu tuh nggak bisa ngebela dirinya gitu loh, dia rendah diri kayak aku nih nggak pantas nih kalau misalnya aku ngelawan, aku siapa sih Ya jadi enak untuk dibully, makin merajalela dianya gitu. Ya tanpa disadari jadinya jadi begitu. Baik, selanjutnya dampak apa saja dampak-dampak dari perundungan pada saudara perundungan itu Si korban itu bisa jadi depresi atau dia bisa mungkin dari si korban itu dia bisa jadi depresi, terus kehilangan rasa percaya diri terhadap temannya, kayak dia tuh jadi males untuk bergaul. ya betul. jadi bisa dari kita Dampak jangka panjang. Nah, dampak jangka panjang itu tuh kayak misalnya benar kata Sinjara, dia bisa jadi depresi, kesehatan mental dia terganggu, jadinya nanti pun misalnya lah di SD ini dia dibully kan, di SMP mungkin dia lebih sulit untuk beradaptasi sama lingkungan sekitar, terus nggak percaya gitu kan sama kawan-kawannya, jadi dia jadi pribadi yang kayak penutup gitu, nggak mau bergaul gitu, takut dibully. baik. Selanjutnya saudari Kira, Mungkin kalau misalnya yang dibully ini mungkin ngerasa kayak terganggu mungkin akademinya, karena misalnya nih, bukan misalnya sih, mungkin dia kayak rajin belajar biasanya mungkin, terus karena udah dibully jadi semangat dia tuh turun, karena mungkin kayak ingat-ingat oh aku dibully mungkin atau apa gitu, jadi dia udah nggak semangat untuk mengejar akademinya itu lagi. baik, terima kasih saudari. Selanjutnya saudari Enda, dampaknya itu jadi pelaku itu jadi dia jadi nggak terbuka lagi sama teman-teman, karena dia tuh kalau udah dibully jadi nggak terbuka dia sama teman-teman. Wenceng, pelakunya jadi tidak terbuka, pelakunya kan yang menundung gitu, ngapain dibuka saja kan Korban. Ulangi, terima kasih saudari. Baik, terima kasih saudari Sakira. Selanjutnya saudari Endang, dampaknya itu si korban ini jadi nggak terbuka, dia karena dibully jadi dibully oleh teman, dia nggak terbuka lagi dengan teman yang lain. Baik, terima kasih saudari Endang. Selanjutnya saudari Justin. Dampaknya itu bisa kepada gangguan kesehatan fisik, misalnya karena dibully secara berlebihan bisa menyebabkan patah tulang terlepas. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menambahkan bahwa dampak dari perundungan itu sebenarnya ada banyak sekali, tapi salah satunya dan mungkin yang paling bisa dipahami itu dampaknya selain dari kesehatan mental dari korban jadi merasa tertutup, terus korban juga minder dan merasa kayak ya sampai kapanpun dia juga nggak worth it gitu, karena merasa selalu dibully gitu. Aku pengen nambahin juga dampak ya. Dampaknya itu bisa jadi gini loh, si korban pembulian ini bisa bisa jadi malas ke sekolah. Karena kalau misalnya dia di sekolah itu ini dia kayak males lah ke sekolah, nanti dirundung lagi, nanti dibully lagi gitu. Bisa aja dia pamit ke orang tuanya kalau dia bakal ke sekolah,
tapi dia belok entah ke rumah kawannya lah, entah ke tempat warnet gitu-gitu. Oke, baik, terima kasih atas penambahannya Saudari Anissa. Nah, setelah saya bertanya tentang faktor dampak, sekarang solusinya. Jadi, apa saja solusi untuk mengatasi perundungan yang terjadi? Pada Saudari Anissa, saya persilahkan. Buat kampanye anti pembulian. Gini loh, kita tuh kasih tahu edukasi kepada orang-orang atau ke mahasiswa atau siswa-siswa itu bahwasanya kalau pembulian ini tuh apa ya, bukan hal yang baik gitu loh. Kan ada pembulian yang secara verbal kan, verbal atau non verbal gitu kan. Jadi kita kasih tahu kayak apa-apa yang meliputi hal-hal itu gitu. Baik, terima kasih Saudari Anissa. Siapa? Iya. Kalian lupa nama aku. Baik, terima kasih Saudari Cynthia. Selanjutnya, baik, terima kasih Saudari Nisa. Selanjutnya, dapat bahasa dari Saudari. Ya, saya persilahkan. Dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan sosial. Kalau kita kan sebagai guru TK nih, kita tuh harus mengawasi pergaulan yang ada di anak-anak kita. Jadi mengurangi yang namanya perundungan. Mungkin bisa kita mungkin kalau misalnya bullying itu di sekolah atau di mana gitu, orang tua sama guru tuh bisa mengidentifikasi ya, misalnya kayak bekerja sama, gimana sih solusi dari anaknya ini dibully kenapa gitu kan, karena kan kalau misalnya udah terjadi ke fisiknya itu kan lebih bahaya gitu kan, apalagi sampai ke mentalnya atau sampai kemanapun itu kan susah. Jadi sebaiknya antara guru sama orang tua bisa bekerja sama untuk melakukan langkah berikutnya itu seperti apa. Baik, terima kasih Saudari Syakira. Jadi Saudari Yusuf, Solusinya itu yaitu memberikan promosi empati dan simpati. Kita sebagai seorang guru harus seorang guru ataupun orang tua menjelaskan bahwa perbedaan itu tidak menjadi alasan untuk kita agar bisa melakukan pembulian ataupun persetujuan. dan terima kasih Saudari Yusuf. Selanjutnya, Saudari Enda, solusi itu kalau kita kan menyediakan ada perilaku atau kabar terhadap diri. Oke, tambahan dari saya, mungkin solusi untuk mengatasi perundungannya selain tadi, berhenti untuk membeda-bedakan orang dari segi apapun, karena mungkin kalau orang udah merasa tinggi pasti menjatuhkan yang ada di bawahnya gitu, atau jadi seperti itu. Atau nih saya nambahin lagi kan, tadi kan saya bilang kalau misalnya faktor penyebabnya itu tekanannya dari pertemanan kan. Nah, kalau udah tahu pertemanan, kita berteman sama orang-orang yang isinya ada jiwa-jiwa pembuli, itu keluar dari pertemanan itu gitu. Mungkin nggak mudah bakal kita keluar, soalnya bisa jadi kalau kita keluar itu jadi salah satu korbannya gitu kan. Tapi pelan-pelan mulai kayak kasih jarak gitu antara kita sama si pelaku pembulian gitu. Oke, baik, terima kasih Saudari Nisa. Kok bilang kakek macam nyindir ya? Nyindir siapa sih aku? Esther. Allah, ngaca deh. Aku nggak ada nyindir siapa. Aku masuk kuliah jadi pembuli gara-gara dia. Pikir kami Pala bau. Bodoh. Aku kalem-kalem. Pala bau. Kau sama Ita Kalian duanya. pertama kali jumpa aku, apa gak kalem aku kalian lihat? Enggak. Kau panasan kau. Oke, baik teman-teman. Aku kalem. Oke, sudah dari aku. Udah. Baik teman-teman, setelah kita membahas mengapa pentingnya perundungan yang dibahas, terus dampak dan faktor-faktor serta solusi, saya minta teman-teman untuk menjelaskan komitmen teman-teman setelah membahas topik perundungan ini. Oke, yang pertama kepada Saudari Christine, saya persilakan. Saya
berkomitmen jika di masa depan saya menjadi seorang guru ataupun orang tua, saya akan menjelaskan pendidikan kepada anak saya, yaitu untuk tidak membeda-bedakan dalam hal pertemanan ataupun bergaulan dalam hal apapun, sehingga dia bisa menghargai orang lain dan dia menghindari perundungan. Terima kasih. Kok temu Selanjutnya kepada saudari Cynthia saya persilahkan. Baik, terima kasih saudari Cynthia. Komitmen diri saya itu saya akan menyebarkan pesan-pesan atau kata-kata yang positif sehingga teman-teman di sekitar saya tidak akan merasa terintimidasi oleh kata-kata saya. Terima kasih selanjutnya pada saudari kita. Saya berkomitmen kalau misalnya saya ketemu orang yang menjadi salah satu korban pembulian, saya akan kasih dia dukungan dan saya nggak akan mojokin dia. Baik, terima kasih dari saya pada saudari Safira. Karena kita sebagai calon guru BK, kita harus bisa adil dalam menengahi permasalahan. Jadi saya berkomitmen kita tidak boleh membeda-bedakannya. Jadi kalau misalnya dibully, kita tanya kenapa dia bisa dibully, dan ini pun kenapa membuli gitu, karena kita nggak boleh memihak satu sama lain. Belum tentu juga yang ngebully itu salah gitu, dan belum tentu juga yang dibully itu juga satu benar. Nah, Ini saudari ya, menurut saya itu saya tidak akan membuli, karena kalau membuli ini bisa merusak mental yang korban yang membuli kita ini. yang Membuli kayak mana? Bisa merusak mental. Ulang dah. Baik, Susah mental. ini saya persilahkan. Saya akan berkomitmen, saya tidak akan membuli, karena kalau membuli ini bisa korban ini bisa jadi korbannya bisa jadi rusak mentalnya karena kita membuli dia. Oke. Berarti kau pembunuh. Oke. Tapi selanjutnya akan dilanjutkan oleh PK. Kita kok tidak PK salah kan? Jadi jangan lupa ya, Tin. Jangan pergi. Matiin aja lah. Baiklah kawan-kawan, kita akan melanjutkan kegiatan BKP kita, yaitu topik terakhir tentang kecanduan game online. Nah, apa sih pentingnya untuk membahas topik ini? Untuk saudari Anissa, saya persilahkan. Karena topik ini tuh bagus banget dibahas. Kan banyak kali anak-anak kecil, bahkan nggak usah mahasiswa, anak-anak kecil umur 5 tahun itu tuh udah kecanduan game-game nggak game online aja sih, game biasa juga gitu. Jadi pantas untuk dibahas. Selanjutnya Oke, kenapa topik bermain game online ini penting dibahas? Karena supaya kita bisa meminimalisir waktu memainkan game tersebut, dan bisa menguranginya karena dampaknya juga besar. terima kasih untuk saudari Mira, untuk saudari Endang, saya persilahkan. Pentingnya itu karena kita tuh bisa mendapatkan informasi tentang game online ini. Jadi dampak negatifnya. Terima kasih untuk saudari Endang. Saudari Cynthia, saya persilahkan. Karena ini adalah aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan mungkin beberapa orang sulit untuk melepaskan game online. Terima kasih untuk saudari Cynthia, untuk saudari Safira, saya persilahkan. Mungkin kenapa pentingnya, mungkin mereka kurang wawasan. Jadi kenapa pentingnya? Jadi mereka jadi lebih tahu dampak dari kecanduan game online itu apa gitu. Jadi perlu edukasi lagi. Terima kasih atas pendapat yang diberikan oleh teman-teman sekalian. Di sini saya akan menyimpulkan tentang apa sih pentingnya kita untuk membahas topik ini. Nah, yang pertama itu seperti yang dibilang oleh saudari Nisa, di kalangan sekarang ini kan, anak muda sekarang ini, terutama dari anak-anak nih, banyak yang sudah kecanduan game online. Dan yang kedua, ini sangat penting untuk kita bahas agar
agar kita bisa mengatasi kecanduan game online ini dan kita bisa mengerti apa itu dampak yang terjadi ketika kita kecanduan game online ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih faktor pentingnya kita membahas game online ini. Oke, untuk saudari Mira saya persilahkan. Oke, faktor untuk yang mempengaruhi maraknya game online itu karena game online ya, sehingga gak cuman orang besar aja ya, mungkin anak kecil pun juga gampang bisa mainkan game itu. Jadi ya karena akses yang mudah, jadi merasa kayak gampang kok, jadi bisa mainnya lebih lama lagi. Jadi juga kita Terima kasih untuk saudari Mira. Untuk saudari Cynthia saya persilahkan. Mungkin untuk di beberapa gamers ini main games itu dapat membuat prestasi dan menyebabkan membuat mereka itu menjadi merasa nyaman dan merasa tertantang. Terima kasih untuk saudari Cynthia. Ada lagi teman-teman yang ingin mengomentari? Untuk saudari Endang, kami persilahkan. itu ketersediaan akses internet dan perangkat untuk main game online, jadi dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk bermain game itu. Anissa? Faktornya itu bisa jadi kayak dia itu mendapat kesenangan atau tantangan, misalnya kayak ini juga apa ya, main-main game online atau game-game ini tuh bisa jadi pelarian untuk seseorang gitu kan. Jadi dia ngerasa kayak capek gitu. Orang kan kalau capek itu kan pelariannya beda-beda. Nah, tahu salah satunya dia main game gitu kan. Terus dia ngerasa kayak senang, bahagia gitu, nyaman. Jadi dia tuh kayak jatuhnya yang pertamanya kalau main itu kalau dia capek doang. Jadi karena dia mendapat kesenangan itu, dia jadi ngelakuin terus menerus. Terima kasih untuk saudara Anissa. Untuk saudara Sofira saya persilahkan. Mungkin faktornya itu karena ada tujuan dia kenapa dia bisa main game itu. Misalnya mencari teman atau mencari hal baru dari game itu, kan kita nggak tahu ya apa faktor orang bisa bermain game itu gitu. Terima kasih atas pendapat yang diberikan oleh teman-teman sekalian. Di sini saya akan menyimpulkan apa sih faktor yang menyebabkan Saudari Safira. Terima kasih saudari Safira. Untuk saudari Endang, saya persilahkan. Dapat itu dia mengurangi stres, karena dia mengurangi stres. Pemain game itu dia cuma mengurangi stres aja, jadi dia bermain game online. Terima kasih untuk saudari Endang. Terima kasih atas pendapat yang diberikan oleh teman-teman sekalian. Di sini saya akan menyimpulkan faktor penyebab kecanduan game online. Nah, hal yang lebih mudahnya kita lihat nih pasti penggunaan teknologi sih, karena sekarang di zaman sekarang ini sih kecanggihan teknologi itu bisa menyebabkan kecanduan game online tidak memandang usia, karena anak-anak juga sekarang bahkan sudah lebih pintar untuk bermain HP. Terima kasih. Saya lanjutkan, apa sih dampak yang menjadi penyebab kecanduan game online? Untuk saudari Cynthia saya persilahkan. Mungkin itu kesehatan fisik ya, karena mungkin para orang-orang yang suka main game ini sering begadang, terus makan itu jadi minus, yang misalnya yang udah minus tambah minus lagi, terus yang udah minus jadi minus. Untuk saudari Anissa, silahkan. Jadwalnya itu jadi berantakan. Karena kan yang kata Cynthia bilang kan, kalau misalnya orang bermain game ini nggak tahu waktu tuh kan, atau waktu terus dia sampai begadang. Nah, kalau dia sampai begadang itu kan di pagi hari kan dia bakalan ketiduran gitu. Nah, itu buat jadwal-jadwal yang harusnya di hari itu tuh tersusun dengan rapi, karena dia telat, dia jadinya jadwalnya itu berantakan. Dampaknya itu jadwal itu kalau dia sekolah, jadi
tugas-tugas sekolahnya itu jadi ketinggalan karena game online ini itu dia begadang jadi ketiduran di kelas dia. Silahkan. Jadi dampak dari bermain game online ini mungkin salah satunya ketergantungan. Terus yang kedua itu gangguan kesehatan mental. Yang ketiga pemborosan waktu tentang keuangan. Mungkin kalau dampaknya itu jadi antisosial gitu kan, karena kan dia pelariannya asik ke game-game itu aja gitu kan, jadi dia nggak ada untuk meluangkan waktu dia untuk apa bersosialisasi sama teman-teman rumahnya. Kalau misalnya pun ada, mungkin itu ada tapi jarang gitu, langka gitu, mungkin ada gitu. Kalau udah saking kecanduannya. Terima kasih untuk saudara Syafira, terima kasih atas pendapat yang diberikan oleh teman-teman sekalian. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa dampak dari kecanduan game online itu bisa diberikan sendiri, baik dari segi fisik, segi mental, maupun segi hubungan antar sesama. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu apa sih solusi yang bisa diberikan oleh teman-teman sekalian tentang kecanduan game online ini. Saudara Cynthia, saya persilakan. Mungkin untuk mengatasi kecanduan game online ini kita harus membatasi jam atau jadwal saat bermain games. Jadi kita harus lebih memanage waktu lebih baik agar planning di hari itu tidak terganggu gitu loh. Terima kasih. Oke, solusi itu yang tadi sebenarnya sama Cynthia untuk mengatur waktu. Terus selanjutnya itu ada pendidikan dan kesadaran. Kayak penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko ketergantungan dan dampak negatif dari game online, baik di kalangan pengguna maupun orang tua. Mulai cari hobi-hobi baru. Kan main game itu juga termasuk hobi kan. Nah, karena hobinya itu jadinya nggak baik buat dia, coba cari hobi-hobi yang lebih bermanfaat buat diri sendiri. Membuat rencana jadwal untuk mengurangi atau menghentikan waktu main game bisa berapa. Mungkin solusinya itu bisa lebih mencari hobi yang lain, atau enggak cari wawasan yang lain, jadi biar enggak terus-terusan kecanduan game itu aja gitu, biar enggak monoton, biar enggak ngerusak mata juga gitu. Solusi. Terima kasih untuk solusi tentang kecanduan game online yang diberikan oleh teman-teman sekalian. Di sini saya bisa menyimpulkan solusi yang bisa saya simpulkan tentang hobi kecanduan game online itu ialah memanage waktu. Dengan memanage waktu, kita bisa menggunakan waktu kita sebaik mungkin antara melakukan kegiatan ini dengan kegiatan yang lain. Dan juga jika kita mempunyai waktu kita bisa mengisinya dengan melakukan hobi kita. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya yang akan diberikan oleh teman-teman sekalian dalam kegiatan PKP ini. Tentang membahas topik game online, saya berkomitmen untuk membatasi bermain game, karena saya juga orang yang suka main game, jadi mungkin next time saya akan membatasi, jadi lebih melakukan banyak kegiatan yang bermanfaat. Lebih bisa kontrol diri, mana yang prioritas, mana yang bukan. Menurut saya, komitmen diri saya itu saya harus bisa mengontrol diri dan memanage waktu saya, meskipun seseru itu bermain game, saya harus bisa mengontrol dan memanage waktu saya. Terima kasih. Selanjutnya masih ada dari Endang. Komitmen saya itu saya akan
saya akan mengulangi jadwal game. Karena saya kan suka main game, saya akan mengulangi jadwal saya memain game. Komitmen saya, kan saya nggak bermain game, jadi mungkin nanti kalau misalnya kita sebagai calon guru BK, kita bisa lebih mengarahkan lagi, kita harus bisa mengasih edukasi kepada siswa-siswa kita yang bermain game agar tidak kecanduan, dan kita harus bisa harus bisa lebih mengedukasi agar tidak kecanduannya. Terima kasih atas komitmen yang Juga dari laki aja. Terus aku pakai apa? Ini pakai dirimu. Buka dokumen gitu. Dirimu pakai apa? Udah lanjut. Oke, karena kegiatan BKP kita hampir berakhir, di sini kita akan mengisi BMB 3, yaitu bersikap, merasa, bersikap, bertanggung jawab, dan bersikap. Ketika aku udah lagi. Kawan-kawan, karena kegiatan BKP kita hampir berakhir, kita akan mengisi BMB 3 yang tunjangannya itu bersikap, merasa, bertindak, berpikir, dan bertanggung jawab. Silahkan teman-teman. Sudah. Karena mengisi BMB 3 sudah selesai, saya akan bertanya kepada teman-teman sekalian, apa sih kesan dan harapan yang diberikan teman-teman pada topik BKP kali ini? Untuk saudari Mira, silakan. Oke, kesan saya terhadap topik bahasan hari ini, saya cukup berkesan karena banyak topik-topik yang mungkin termasuk umum dan bisa menambah wawasan. Terus harapan saya, semoga setelah saya membahas topik-topik yang dibahas hari ini, kita bisa juga menjadi lebih baik dan bisa tahu mana yang baik yang Ya. Kesan saya pada hari ini, saya senang karena banyak mendapatkan edukasi karena topik yang kita bahas ini adalah topik-topik yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, dan pesan saya untuk kita semua, semoga kita dapat melakukan solusi-solusi yang ada di dalam BKP kita tadi, dan kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupan kita ke depannya. Terima kasih. Untuk saudari Nisa, Kesannya hari ini sebenarnya sejalan sama punyanya Mira sama punya Cynthia. Tapi saya tuh cukup senang dengan pendapat teman-teman tentang topik-topik yang kita bahas gitu kan. Kan banyak nih topik yang kita bahas, dan itu juga termasuk topik-topik yang sering terjadi di kalangan masyarakat kita gitu kan. Terus harapannya semoga saya dan teman-teman sekalian bisa menjalankan dengan baik komitmen yang udah kita ucapkan tadi. Kalau saya pesannya itu kan kita bisa berkumpul lagi dari topik tugas kemarin, kita bisa kompak lagi. Terus pesannya kita jadi lebih tahu, terus kita lebih banyak. Itu nggak kebalik coy. Tadi tuh kalau tadi aturannya itu tuh harap, itu ininya sih Kesan tadi pertama dia. kesan. Tapi kok dia bilangnya Tadi lebih baik, lebih baik. Coba ulang-ulang. Lagi coba. Tadi yang yang kau bilang ucapan itu. ulang dari awal tentang harapannya. Oh, harapannya. Oke. Pesannya itu kesan, bukan pesan, pesan. Ulang dari awal pesan dan harapan. Oke, pesan dan harapannya itu, kesannya itu kita kesannya itu kita bisa kembali lagi dari
topik tugas ke topik ini bisa berkumpul lagi, bisa berkompromi lagi, bisa bercengkrama lagi. Terus kalau misalnya harapannya itu harapan itu kita bisa berjumpa lagi di BKBK tugas BKP selanjutnya. Terus harapannya tuh kita bisa lebih kompak lagi, terus bisa jumpa lagi. Dan itu pokoknya bisa anggap lagi. Dan kalau ada satu anggota yang kurang dikasih motif, ditolong gitu, itu harapannya semoga bisa topik-topik yang akan topik BKB yang akan selanjutnya bisa BKB selanjutnya itu bisa kompak lagi. Terima kasih atas kesan dan harapan yang diberikan oleh teman-teman sekalian. Karena kegiatan kita hampir berakhir, marilah kita berdoa. Dengan